ini? Ini untuk perawatan green spa. Oh, gitu. Ya, silakan. Ini jadi duduk di Ratus ini ya. Dan ini biasanya tempat duduk untuk perawatan kewanitaan. Bolong. Oh gitu. Jadi Ratus itu untuk perawatan kewanitaan. Biar bapaknya makin cinta. Oh, gitu. Karena kebanyakan kan laki-laki begitu tuh ya. Katanya keluhannya ibu-ibu yang datang, Iya. Pak Ustadz, bagaimana supaya suami saya makin cinta? Beli Ratus dah dia. Aduh, saya kalau ketahuan kayak gini, istri tiap hari di Ratus di sini. Boleh, silakan. Tapi istri saya nanti. Oh, gitu ya. Kalau saya khusus bapak-bapaknya. Oke, siap. Ayo, Bapak bisa di Ratus? Bisa. Tapi bukan di Ratus, sauna. Sauna. Iya. Baik, tadi bicara tentang pesantren dulu. Iya. Dulu kan mungkin pernah mengalami kehidupan di pesantren seperti apa gitu kan. Tolong mungkin bisa diceritakan. Kan umumnya kalau di pesantren itu ya sekamar banyak gitu. Nah, kalau di sana gimana sih konsep pesantren yang diikuti? Kalau sama pada sama pada umumnya pesantren yang lain. Kalau saya waktu itu satu kamar itu kurang lebih 16 orang. 16 orang. Iya, cuma dia ada tempat tidurnya, agak mewah dikit ya, pesantren modern ya. Oh, gitu. Jadi satu orang itu satu tempat tidur. Jadi kita masak sendiri di sana. Satu orang tempat tidur ada spring bednya gitu? Bukan, kita membawa sendiri. Oh, bawa sendiri. Iya, biasalah dunia pesantren lah. Iya. Terus secukupnya. Iya. Bawa tempat tidur sendiri, terus masak sendiri, tidur sendiri, cuci baju sendiri, jemuran sendiri, nyetrika sendiri. Coba lagunya. Caca Handi kayaknya. Iya. Jadi di pesantren ya, itu selama 6 tahun. Iya, 6 tahun di situ saya aktif di koperasi. Di koperasi. Nah, disitulah saya belajar usaha. Kata Pak Yai yang lain pada suruh ngaji, sayanya udah kamu jaga koperasi aja, kembangkan koperasi sampai maju. Ikut ngaji lagi yang lain pada ngumpul di masjid. Udah kamu ngurusin koperasi aja. Akhirnya saya punya berkah, dapat berkah dari Pak Kiainya, punya ilmu usaha. Oh, subhanallah. Yang lainnya ngaji, insya Allah saya bisa ngaji. Ya, tapi untuk usaha, insya Allah saya bisa usaha. Yang buktinya seperti ini, belajar. Pelajaran favorit waktu di pesantren itu apa? Kebetulan saya suka acara muhadaroh di situ. Muhadaroh. Ya, belajar dakwah ya. Iya. Kita bercuap-cuap di depan orang banyak, tapi banyak pengalaman menarik tentunya sih. Kenapa saya sampai suka itu? Karena keinginan dari ayah itu saya jadi orang yang bermanfaat. Ada nggak sosok ataupun tokoh di waktu belajar di pesantren yang sampai saat ini tidak terlupakan ketika beliau mengajar? Saya kalau ingat ini langsung maaf pemirsa, ini dibilang amanah, ya tetap amanah, tapi perjalanan hidup saya membuat saya harus banyak belajar lagi. Almarhum Bapak Kiai Haji Sabri Ismail itu ketika akan wafat, Ananda Tomo titip pesantren. Beliau itu yang waktu mengiklankan saya waktu audisi dai itu membagi-bagikan voucher 60 juta seminggu kepada masyarakat Kutai Kartanegara yang bekerja sama dengan pemerintahan di sana. Beliau pelopornya. Karena satu-satunya putra daerah yang waktu itu berani sampai ke Jakarta waktu itu. Maklum kita orang kampung. Amanah beliau adalah saya titip pesantren karena beliau adalah pimpinan dari pesantren itu. Tapi hari ini saya belum bisa kembali ke pesantren itu. Saya belum bisa banyak hal memberikan yang terbaik buat pesantren itu. Hari ini Jakarta jadi Madinah saya. Dan suatu saat saya pasti kembali ke pesantren Ribatul Khair. Saya pasti kembali. Ada satu amanah dari pimpinan pesantren saya. Saya punya amanah untuk membimbing adik-adik saya di sana. Saya butuh doa buat guru-guru saya, juga semua pemirsa. Saya harus banyak belajar lagi dari tempat hijrah saya gitu. Mohon maaf ini Mas Ali. Justru saya juga jadi flashback, saya pernah punya pengalaman seperti itu, punya seorang tokoh di pesantren yang luar biasa menurut saya untuk memberikan motivasi, dan ini juga dialami luar biasa sama Mas Tomo ya. Aduh, subhanallah. Pemirsa juga mungkin di rumah jadi ikut terharu, kita jeda dulu karena kita lagi terharu ya. Kita bisa kemana-mana, masih di Risarsa.
saya kalau udah terharu gini juga saya jadi kayak nggak ada ide. Jadi ingat sama dunia pesantren. Iya, ya, ingat kan? pesantren dulu. Mas Ali juga pernah nyantri Iya, ya. santri, dan saya hampir mirip ceritanya sebetulnya. Jadi yang saya rasakan justru keberkahan gitu, karena hampir sama apa yang kita dapat, nggak full seperti santri-santri yang lain. Mohon maaf, tadi di pesantren berapa bahasa? Biasanya kan di pesantren ada bahasa Inggris, Arab yang digunakan. Sebenarnya banyak bahasa yang saya sampaikan tadi. Ketika di pesantren itu aktif dengan kegiatan bahasa-bahasa, lagi-lagi saya disuruh sama kiai, udah kamu urus koperasi aja, udah kamu urus kembangkan koperasi aja. Yang pada akhirnya banyak kegiatan-kegiatan pesantren yang saya tidak ikut, seperti itu. Oke, pertama, jadi gini, banyak kan yang tadi saya sampaikan bahwa di adik-adik kita santri ataupun pemirsa di rumah yang jadi seorang orang tua yang ingin anaknya dimasukkan pesantren, tapi orientasinya nih anak harus jadi ustadz, kiai, punya pesantren atau apa segala macam. Oh, tapi salah. Justru Mas Tomo di sini kan mungkin bisa memberikan gambaran luar dari pesantren, justru banyak yang bisa dipegang dan yang tidak hanya didapatkan di pondok pesantren gitu kan, justru kita bisa kembangkan seperti itu. Nah, silakan mungkin ada pesan buat pemirsa. Tentunya sebagai orang tua kita kepingin anak kita punya bekal agama yang cukup tentunya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, tidak semua lulusan pesantren itu seperti yang Anda bayangkan selama ini. Harus jadi ustadz saja, harus khotbah saja, kerepotan dengan masalah rezeki. Justru siapa yang bertakwa kepada Allah, kan kita sudah tahu ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya bertakwa dulu. Masalah rezeki nanti Allah yang atur. Artinya bagaimana supaya bertakwa? Ya paling tidak harus punya bekal agama yang cukup. Ya, bagaimana suruh bertakwa kalau agamanya saja tidak ada? Nah, bagaimana itu didapatkan? Ya di pesantren lah yang punya banyak waktu untuk belajar agama. Mungkin di sekolah lain mungkin ada ya, tapi spesial untuk keagamaan itu tidak menyeluruh ya. Ilmu fikihnya, usul fikihnya, dan banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang harus diketahui. Pengembangan lebih dalam ya. Iya, tadi lulusan pesantren tidak semuanya kok jadi mubalik atau ustadz, bisa juga berusaha. Justru lebih bagus ketika berusaha dia tidak menipu. Betul. Ketika dia berdagang dia pandai menyenangkan pembeli. Ketika jadi pejabat yang soleh, karena di dalam dirinya terpatri seorang santri itu adalah wakil-wakil Tuhan yang punya cukup ilmu gitu. Ya tidak hanya ilmu masalah bisnis ya, semua orang mungkin bisa ya. Masalah bisnis, marketing dan lain sebagainya mungkin orang tahu, tapi teknik untuk mendekatkan diri kepada Allah itu justru melalui hal-hal yang seperti ini. Jadi tadi sempat disampaikan kan yang ada seorang sosok guru kiai yang sangat berkesan sampai saat ini gitu kan, yang beliau sudah almarhum almarhum Bapak Haji Sapri Ismail. Mudah-mudahan beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini mungkin ada waktu itu di pesantren itu muridnya berapa? Satu sekolah itu 750 santri. Iya, itu yang di Kalimantan, yang di Timbau. Ada alumni yang sudah keluar dari sana, alumni yang tidak hanya menjadi ustadz atau menjadi pejabat atau mungkin banyak sahabat-sahabat kita yang lulusan dari pesantren itu tidak hanya jadi ustadz, ada juga jadi kerja di pemerintahan daerah ya, ada juga jadi pengusaha sukses yang sekarang sudah miliaran penghasilannya. Itu teman pesantren ya? Teman pesantren. Banyak sekali teman-teman kita. Yang penting kuncinya satu, belajar di pesantren itu adalah untuk memperdalam agama. Jangan takut untuk jadi ustadz. Ya semua kita adalah sebenarnya Ustadz ya, cuma kagak mau dipanggil Ustadz. Betul. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga, diri sendiri dan keluarga tentunya. Iya, sekali lagi untuk memotivasi adik-adik di rumah ataupun ibu-ibu di rumah, jangan khawatir. Iya. Malah lebih baik anak dimasukkan pesantren. Benar. Tapi banyak kan nggak tega Mas Ali. Wah, anakku masih kecil, masih belum umur, nggak tega kalau tinggal jauh. Oh jangan. Justru yang masih kecil itu harus ditempatkan di pesantren supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang banyak negatifnya. Yang pada akhirnya anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak sopan dengan orang tuanya. Seperti itu. Iya. Oke, jadi lepas dari pesantren yang tadi di Timbau, Tenggarong, terus kemudian di pesantren yang di Balikpapan, itu pengkaderan dai. Oh gitu. Iya. Di situ saya belajar dai itu di situ. Oke, dari Balikpapan terus ke tadi. Kemudian ke Tebu Ireng Jombang. Kalau di Tebu Ireng itu lebih pendalamannya tentang masalah pendidikan. Oh, pendidikan. Guru. Oh, iya, jadi dapat gelar itu di sana. Dapat gelar itu di sana, sarjana pendidikan itu di sana. Kuliah sambil pesantren. Iya.
Oke. Dan di situ juga sambil usaha saya. Sambil usaha. Jadi saya di sana buka kafe tradisional soto gabus. Kenapa soto gabusnya nggak dilanjut lagi? Hah? Sebenarnya sempat aku buka di Jakarta di depan Iya. rumah ini waktu aku belum buka salon, Iya. sama istri belum sempat buka butik. Aku sempat pasang etalase jual soto gabus di luar itu. Iya. Ya sempat saya buka 1 minggu, walaupun masyarakat suka sih sama Iya. menu yang saya buat soto gabus ini. Tapi karena waktu saya di travel juga sudah aktif, sebelumnya membantu istri di travel, akhirnya nggak punya waktu, terus dakwah. Akhirnya siapa yang jaga soto saya ya, nggak ada yang jagain. Oke. Saya serahkan ke orang lain, beda rasa. Oh. Seperti itu, sepertinya olahan dari Iya, tangan kita tapi ya. beda tangannya. Jari-jari. Oke, pemirsa, memang luar biasa sekali ini. Jadi kalau kita memang bincang-bincang dengan Mas Nabil Tomo ini nggak bakal kelar kalau cuma setengah jam ya. Harus nanti ada episode berikutnya. Ada episode berikutnya, Karena itu resep soto gabus. perjalanan hidupnya luar biasa. Khusus nanti untuk spesial soto gabus. Soto gabus. Karena saya juga buka soto kaki. Oh, iya. Cuman nggak laku karena yang saya jual kaki meja, kan, kaki bangku. Lo ngajak berantem lo ya. Baik pemirsa, luar biasa bincang-bincang kita kali ini bersama teman kita Mas Nabil Ya. atau nama panjangnya Witomo Mustafa Nabil. Kalau dulu namanya Witomo Mandala Putra. Oh, Witomo mana? Itu lebih mahal gitu ya. Oh, luar biasa. Iya. Oh, punya hotel di Bali tuh. Iya, nanti kita lanjut lagi dalam tokoh yang lainnya dan dalam episode yang lainnya. Mudah-mudahan kali ini pertemuan kita ini banyak memberikan inspirasi kepada adik Sati dan orang tua Insya Allah. di rumah. Mudah-mudahan berkah. Dan insya Allah tentunya kita berkah. Sampai ketemu lagi di Risalah Santri bersama tokoh-tokoh yang lainnya di MNC Muslim. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.